Klik. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Pujikan pada Tuhan Bapa yang kau sediakan kami atas kehidupan dari awal dari tadi pagi kepada saat ini Bapa. Bapak telah kami memulai proses belajar mengajar kami, kerana Kau berkati kami. Kepada kedua orang tua kami, kiranya Kau beri mereka kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki agar dapat menafkahi kami dan anak-anak. Terpuji Tuhan namamu, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Sampai guru kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Oke, ya. Jadi kita akan masuk kepada pembelajaran baru hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kamu tadi berangkat dari rumah sampai ke sekolah ini, kira-kira suasana hatimu bagaimana? Kita kamu renungkan dulu, ya. Kamu renungkan dulu, baru kamu rasakan. Kamu berangkat dari rumah, apakah dalam keadaan senang, sedih karena ada yang kita dimarahi sama orang tuanya, kan gitu kan? Baru itu biasa-biasa aja kok Bu. Nah, bisa kan? Nah, coba kamu renungkan dulu, ya. Baru nanti kamu tuliskan dalam satu kertas kecil, kamu tempelkan di sini. Ya, silakan kamu renungkan. Ya, Ibu rasa sudah selesai ya untuk menuliskan suasana hatimu pagi ini. Silakan Ananda untuk menempelkannya di depan. Ayo, berkelompok dulu dari kelompok ujung sana. Silakan. Bagaimana suasana hati kamu? Kamu tempelkan di dinding kita ini. Ya. Silakan ditempelkan. Rapi ya. Lanjut kelompok di belakang. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, 4 dan 5 ya. Terus. Di bawahnya juga bisa. Di bawahnya. Oke. Baik, kita lihat dulu ya. Sudah kami tempelkan mewakili kelompok masing-masing dalam kata-katanya. Kira-kira ya. Ada yang merasa suasana hatinya biasa-biasa saja, Bu? Kemudian ini berangkat cukup senang. Kemudian ini sangat senang. Ini awal berangkat dari rumah ke sekolah, saya merasa suasana saya senang. Senang ya, rata-rata senang dan bahagia. Bahagia. Incredible. Incredible. Apa itu incredible? Apa tadi yang menulis incredible? Coba, ya, apa itu? Luar biasa. Itu menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dari senang, gitu ya. Sangat senang bagaimana? Lebih tinggi lagi incredible? Paling atas. Paling atasnya. Berarti itulah suasana si siapa namanya? Incredible ini ya. Incredible. Baru ada lagi ceria. Oh, ceria ya. Kemudian biasa saja. Lalu di sini bahagia dan sukacita. Oke, beri aplaus dulu.
semangat, semuanya senang, bahagia untuk mendapatkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, ya. Oke, sekarang Ibu tanya dulu sama kalian. Tadi pagi kalian makan nggak? Sarapan pagi nggak? Makan ya? Oke. Kemudian tadi mandi nggak? Dan antara makan dengan mandi, Ibu mau mengkaitkannya. Kira-kira di dalam pemikiran kamu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai untuk peralatan mandi, adakah di situ yang mengandung unsur kimia? Misalnya nasi, kan gitu kan? Nasi itu mengandung apa? Karbohidrat. Berarti antara unsur karbon dan hidrogen, kan gitu kan? Karbon dan hidrogen. Kemudian pada saat kamu mandi, di manakah letak unsur kimia ada di situ? Pada waktu kamu memakai sabun mandi, pasta gigi, kan gitu. Sabun mandi itu kan terbuat dari mana? Siapa yang tahu? Iya, dari bahan-bahan misalnya dari buah-buahan atau kelapa sawit, bisa itu dibuat sebagai sabun mandi. Nah, itu mengandung unsur-unsur kimia. Ya, jadi artinya yang mau disampaikan di sini bahwa mulai kamu tadi bangun, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu makan, apa yang kamu gunakan sampai ke sekolah ini, semuanya tidak terlepas dari yang namanya unsur-unsur kimia. Oke? Nah, sekarang ya, kamu sudah duduk dalam berkelompok ya kan? Nah, kita lihat dulu slide kita pada pagi hari ini, di mana materi kita tadi bilang adalah perkenalan dengan ilmu Indonesia. Nah, kamu lihat, perhatikan slide-nya. Ya, jadi sekarang perhatikan slide yang ada di depan. Apa yang menjadi tujuan kita belajar pagi hari ini? Yang pertama adalah kompetensi dasarnya, memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, itu kompetensi dasar. Indikatornya mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki sikap ingin tahu dan bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan serta menyampaikan pendapat melalui diskusi dan pengamatan video sehingga dapat mengidentifikasi produk dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung zat kimia. Ya, itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, selanjutnya perhatikan ilmu kimia dan peranannya. Ya, pertama berkenalan dulu dengan ilmu kimia. Tentu ilmu kimia ini bukan mata pelajaran yang baru sebenarnya. Di SMP kamu sudah pernah juga ya dapat pembelajaran ini, tapi dia terintegrasi dalam rumpun pembelajaran IPA. Nah, kalau di SMA dia sudah dipecah menjadi ada kimia, ada fisika, dan ada biologi. Nah, untuk di SMA kita mulai lagi berkenalan dengan kimia ini. Nah, di sini Ibu hanya mengambil dua sub pokok bahasan. Yang pertama adalah bagaimana kamu bisa mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk. Dan ini yang menjadi tugas kelompok kamu nantinya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana peranan ilmu kimia. Sekarang kita perhatikan yang pertama. Nah, perhatikan video berikut. Ya, di sini ada websitenya. Kita bikin dulu nanti, kita lihat dulu apa tayangan videonya. Iya, jadi tadi kamu sudah melihat tayangan video, maka bisalah Ibu jelaskan kembali bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Dan ilmu kimia itu atau kimia itu berasal dari bahasa Arab, ya, bukan dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan artinya chemistry, kan gitu kan. Kalau ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sebenarnya alkimia, begitu. Ada alnya, ya, alkimia yang artinya adalah perubahan zat, dan perubahan zat. Jadi secara keseluruhan ini tadilah pengertiannya, mempelajari tentang zat. Apa yang kita pelajari di zat itu? Bagaimana strukturnya, sifatnya, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat
manfaat belajar kimia, memberikan pemahaman terhadap, ada 3 di sini. Apa ini? Iya, ya, berisi pestisida merupakan produk yang menimbulkan masalah. Kemudian ini deterjen, merupakan produk yang bermanfaat. Kemudian di sana apa? Gambar apa itu? Alam sekitar dan proses yang terjadi. Kira-kira itu apa itu? Iya, besi yang berkarat. Nah, makanya bilang alam sekitar dan proses yang terjadi. Bagaimana terjadi perkaratan? Siapa yang menyebabkan perkaratan? Iya, berarti adanya apa ini? Gejala alam kan gitu. Makanya alam sekitar. Jadi kalau kita biarkan besi di luar, kita tunggu sampai berminggu-minggu akan terjadi perkaratan atau korosi istilahnya, ya. Jadi ada yang bermanfaat, ada juga yang menimbulkan masalah, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Peranan ilmu kimia mencakup beberapa bidang, ya. Misalnya kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi. Satu persatu kita perhatikan dulu, ya. Untuk kedokteran, gambar apa ini? Yang ini ya, ini. Nah, ini farmasinya kan. Kalau itu ada gambar suntik, ada obat-obatan juga, mendiagnosa penyakit, ya kan? Untuk mendiagnosa penyakit, apakah ada peranan ilmu kimia? Iya, ya. Misalnya kalau ada alatnya, ya disuntikkan atau diambil darahmu, lalu dites di laboratorium, ya kan? Tentu ada penambahan zat kimia untuk menunjukkan bagaimana darah kita itu bagus atau tidak, atau mengandung zat-zat yang beracun atau tidak, gitu ya. Kemudian farmasi, jelas ini berbicara tentang obat-obatan. Bagaimana apa saja rumus kimia obat-obatan itu semuanya berasal dari rumus kimia. Lalu pertanian. Nah, ini disebutkan di sini masalah pupuk. Urea, apa rumus kimianya? CONH2 2 kali ya. Atau ibu bilang pupuk KCl, pernah dengar kan? Nah, apa itu kepanjangan dari KCl? Kalium klorida. Nah, semua berasal dari unsur-unsur kimia, ya. Lalu ada kimia biologi, apa ini? Masalah kayak virus, kan gitu kan? Itu kan gambar virus. Nah, sekarang melanda negara kita semuanya ya di dunia ini. Lanjut kita kepada seni. Gambar apa ini? Cat, ya. Cat itu mengandung juga unsur-unsur kimia, ya. Kemudian kriminologi, apa di sini dikatakan? Tes urin. Siapa yang lemah, ya? Tapi kenapa kok ada kriminologi katanya? Kalau kriminologi bukan dengan kriminal kan? Apa hubungannya? Narkoba. Termasuk kriminologi. Atau ada juga sih sebenarnya kayak tes DNA. Yang juga diceritakan tes membantu tugas-tugas kepolisian. Ya, oke. Nah, itulah dia mengenai peran ilmu. Masalah untuk produk-produk yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari tadi kamu sudah tonton di videonya. Jadi sudah 2 kan tadi pas mengidentifikasi, itulah dari video. Kemudian peran ini tadi Ibu jelaskan, ya. Oke, itulah mengenai penjelasan materi kita pagi hari ini. Nah, sekarang kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, yang kelompok 2 dulu, silakan. Apakah semua bahan yang ada di alam ini mengandung bahan kimia? Oke. Apakah silakan dulu. Apakah semua bahan yang ada di alam ini mengandung unsur-unsur kimia? Kalau menurut kalian mengandung unsur kimia atau bukan? Setelah kamu melihat tayangan video tadi, lalu kamu lihat peranannya dalam semua bidang, apakah semua yang ada di alam ini ada zat kimianya? Iya, ya, ada ya. Kalau kita lihat hampir lah, waktu nggak 100% Ibu bilang 99% pasti ada unsur kimia, ya. Oke? Dalam sudah? Iya. Lanjut, masih ada? Ya, Bina. Mengapa ilmu kimia sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Mengapa ilmu kimia sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana peranan ilmu kimia ini dalam semua bidang, ya. Ada bidang kedokteran, ada bidang pertanian, ada bidang farmasi. Bisa diartikan ya bahwa ilmu kimia ini sebagai center atau pusat, ya, pusatnya ilmu pengetahuan yang lain karena semua berhubungan dengan ilmu kimia itu. Jadi pertanyaannya tadi berarti memang penting kan gitu kan? Sangat penting dan memang sebagai pusat
sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Jadi yang mau kamu bicarakan dalam kelompok adalah kamu ditugaskan untuk mengidentifikasi produk-produk yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kamu pakai sehari-hari, apa kegunaannya, dan bahan kimia utama yang terkandung di dalamnya apa ya. Jadi silahkan kamu kerja dalam kelompok, kamu bicarakan, diskusikan. Ibu kasih waktunya 15 menit. Ya, silakan. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, apa yang sudah kamu bicarakan, kamu presentasikan ke depan dan kelompok lain boleh menanggapi. Ya, silakan. Siapa yang memulai dari kelompok mana? Ayo, kelompok 3, silakan. Hai guys, perkenalkan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu bahan paling penting yang mengandung bahan-bahan kimia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nini Tobing dan saya berasal dari 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya pasta gigi. Kita pasti sudah mengenal pasta gigi atau yang disebut dengan odol. Odol sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, baik menyikat gigi yang menghilangkan bakteri, memutihkan gigi, dan juga untuk menghilangkan bau yang ada di mulut kita. Kita setiap hari makan, meninggalkan sisa-sisa makanan yang menyebabkan bakteri ada di mulut kita, sehingga kita membutuhkan pasta gigi untuk kehidupan sehari-hari. Pasta gigi mengandung fluorida yang maksimum 0,1%. Apa tahu? Itu salah satu bahan kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dalam pasta gigi. Pasta gigi sangat diperlukan. Jadi sebelum makan dan sebelum tidur, silahkan menyikat gigi kalian agar terhindar dari bakteri. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana jika fluorida dalam pasta gigi lebih dari 0,1%? Silahkan. Terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab. Hal itu dapat menyebabkan merusak tubuh kita, membuat kita mual dan muntah. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Presentasinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Silakan. Siapa? Ayo, silakan ke depan, Pak. Selamat pagi. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fashion Puri. Saya akan menjelaskan tentang pemutih pakaian. Kegunaannya membuat pakaian menjadi lebih bersih, baru dan putih. Digunakan juga untuk menyingkirkan noda membandel dan kerak dari gaji putih. Unsur dari pemutih pakaian ini yaitu unsur natrium hidropolit yaitu NaOCl. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kalau natrium klorida terlalu banyak dan kontaminasi dengan tangan manusia? Menurut pendapat saya, kalau terlalu banyak akan menimbulkan iritasi dan juga menimbulkan penyakit pada tangan. Oke, menimbulkan iritasi atau kayak gatal-gatal di tangan ya. Contohnya pemutih apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, cobalah kalau kamu banyak terkena dengan baik di tangan ini, gatal-gatal, ya lama-lama akan timbul seperti apa ya, iritasi dan terus akan menjadi luka ya. Oke, gimana? Masih ada lagi? Dari kelompok yang lain? Iya, oke, terima kasih. Silakan dulu beliau. Ya, baiklah. Jadi, Ibu kira presentasinya sudah cukup sampai di sini, ya. Berarti kamu sudah memahami bahwa beberapa produk yang ada dalam kehidupan kita ini sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita. Mulai dari apa yang kita pakai tadi, apa yang kita gunakan, semuanya berasal dari unsur-unsur ini. Oke, sebagai penutup ya, dari kalian memberikan resume atau ringkasan ataupun kesimpulan dari apa yang kita pelajari pagi ini. Silakan siapa yang bisa? Oke, baik. Silakan ke depan. Perkenalkan, nama saya Melody Jawakaru. Saya dari kelompok 3. Saya akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang
kimia sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, dan 99% benda yang ada di alam ini itu mengandung unsur kimia, dan unsur kimia itu sangat berperan dalam bidang kedokteran, farmasi, pertanian, ilmiah, dan masih banyak lagi. Jadi ilmu kimia itu sangat berperan dalam kehidupan kita, dan ilmu kimia itu ada yang bermanfaat dan ada juga yang membuat masalah jika terlalu berlebihan digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Bagus ya. Jadi kembali Ibu tegaskan bahwa hampir semua yang ada di alam ini berhubungan dengan ilmu kimia, tetapi tinggal kita pandai-pandailah untuk menggunakannya, karena ada yang bermanfaat, ada juga yang berbahaya, ada yang beracun. Jadi semua itu kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi jangan takut lagi dengan namanya kimia. Jangan kamu berpikir kimia itu penuh dengan zat-zat beracun, ataupun kimia itu identik dengan bom meledak, gitu ya misalnya. Entah ada anggapan kamu seperti itu enggak. Ternyata kimia itu sangat berperan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, selanjutnya kamu kerjakanlah nanti latihan yang ada di buku kita. Kemudian ada juga nanti Ibu bikin LKPD-nya, lembar kerjanya, tapi itu dikumpul minggu depan, ya. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Selamat pagi.